Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Sepudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sedikit materi yang saya rangkum untuk teman-teman di rumah, khususnya untuk kelas 12, ya di semester 2, tentang bab yang berjudul Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan sendiri, ya, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sangat berpengaruh positif untuk diri kita dan juga untuk bangsa kita. Segala sesuatu di ujung dunia ini, ya, di ujung negara pun kita ketahui, ya, dengan cara kita melalui ilmu pengetahuan teknologi itu tersendiri. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu atau ilmu pengetahuan teknologi yang kita bisa pergunakan, ya, khususnya sekarang ya teman-teman yang sedang menonton, ini adalah salah satu daripada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu dengan cara teman-teman bisa menonton di video YouTube, ya. Sekarang kita akan membahas dan saya mencoba merangkum, ya, di materi ini, yaitu tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, teman-teman. Mari kita bahas aspek politik. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran, ya, maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan, dalam arti di sini dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua, teman-teman, kita masuk kepada aspek ekonomi, ya. Di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi pun sangat berpengaruh. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil antaranya, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan dimensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek sosial budaya, teman-teman. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet, makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat negara Indonesia. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Misalnya,
kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Baik teman-teman, itu adalah aspek positif ya daripada kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia ya. Teman-teman, ini adalah pengaruh positif yang saya rangkum untuk teman-teman di rumah. Ya, untuk teman-teman nanti akan ada yang namanya pengaruh negatifnya ya di video selanjutnya. Nanti teman-teman ditonton saja di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.